Shalom. Kita akan mulai kelas roket sore hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman-Mu dari pelajaran yang bertema tentang obedience, ketaatan kepada Raja, obedience to the King. Mari ya Bapa, urapi setiap kami, urapi para anak-anak roket maupun coach yang sedang menyampaikan firman hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh kami pahami dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai tema dalam awal bulan, dalam bulan Mei ini adalah obedience to the King. Dan ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Mei ya. Obedience to the King kita akan melihatnya di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Di dalam New King James Version disebutkan bahwa therefore since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, maka 2 Korintus 4 itu berbunyi seperti ini. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ada dari dua ayat ini, ada dua hal yang kita akan perdalam mempelajarinya. Yang pertama adalah kemurahan Allah yang kita terima dan oleh sebabnya para rasul ini melayani Allah. Jadi para rasul ini khususnya Rasul Paulus dalam hal ini melayani firman Tuhan, melayani Allah, melayani Tuhan itu akibat dari kemurahan Allah atau mercy yang Allah terima, Allah berikan kepada Rasul Paulus yang diterima oleh Rasul Paulus. Jadi karena sudah menerima kemurahan Allah, maka dia rela melayani. Itu yang pertama, ya. Dan disebutkan di sana bahwa tidak tawar hati. Rasul Paulus dalam melayani itu tidak tawar hati. Kalau di dalam New King James Version disebutkan bahwa we do not lose heart. Lose heart itu khawatir ya, ragu-ragu, khawatir, tawar hati ya. Jadi hatinya tetap gitu. Jadi dia tidak lose heart. Itu artinya hatinya tetap, hatinya. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan itu karena dia sudah menerima mercy. Jadi pada saat itu memang kondisi pelayanan itu tidak mudah. Mereka benar mengalami sebuah penganiayaan, dan ketika mereka mengalami penganiayaan itu, orang-orang Kristen dalam menyampaikan firman Tuhan bukan seperti saat ini dengan keadaan sangat bebas. Mereka bahkan ditangkap, dipenjara, ada yang dibunuh. Nah, tetapi Rasul Paulus berkata karena dia telah menerima mercy dari Tuhan, kemurahan, makanya dia mau melayani. Dan pelayanannya tidak dilakukan dengan tawar hati. Yang kedua, ada sebuah kata yang disebut sebagai perbuatan tersembunyi. Nah, kalau dalam ayat ini disebutkan
bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawan menolak segala perbuatan tersebut yang memalukan. Mereka tidak mau berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Mereka berupaya untuk menyampaikan firman Allah yang murni, menyampaikan kebenaran, menyerahkan mereka untuk supaya menjadi ditinggalkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, dari dua ayat ini nanti kita akan melihat dua ya. Jadi mercy, kemurahan yang mengakibatkan seseorang merasa harus melakukan pelayanan. Yang kedua adalah segala perbuatan tersebut. Next slide. Kita akan lihat mercy. Mercy kemurahan yang dasari pelayanan ministry. Ministry sendiri kita bisa melakukan banyak hal dengan ministry ya. Ministry di sini bisa melayani di atas panggung, bisa menjadi singer, bisa main musik, atau ministry yang tidak dilihat orang, berdoa, pendoa syafaat, menginjil, sharing kepada kawan-kawan tentang bagaimana menerima Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu kepada siapapun, itu kita juga sedang melakukan pelayanan. Jadi pelayanan bukan cuma sekedar di gereja. Tetapi Rasul Paulus menekankan di sini bahwa karena telah menerima kemurahan. Jadi dengan demikian sebenarnya setiap orang yang melakukan kemurahan, yang menerima kemurahan, itu berkewajiban untuk melakukan pelayanan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, orang tersebut sudah meyakini bahwa dia telah menerima mercy, dia telah menerima kemurahan. Dan itu sebabnya sebenarnya wajar kalau dia melayani Tuhan. Dia melakukan ministry. Apa saja ministry itu? Bisa memasak ketika ada acara di gereja, ibu-ibu bisa memasak, dia melakukan untuk Tuhan. Apa saja yang dilakukan untuk Tuhan, untuk umat Tuhan, itu sebuah pelayanan. Nah, yang aneh adalah kalau seseorang percaya Tuhan Yesus, dan karena percaya Tuhan Yesus itu merupakan akibat dari percaya Tuhan Yesus itu karena digerakkan oleh dia percaya bahwa dia telah menerima mercy, menerima kemurahan Tuhan, pengampunan, lalu dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya pasif. Dia hanya datang ke gereja dan do nothing. Ini yang aneh. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 1, kita perlu belajar bahwa sebuah kewajaran seorang yang percaya Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya telah menerima kemurahan, yaitu adalah orang-orang yang percaya telah menerima pengampunan dan menerima hidup yang baru, wajar kalau dia melayani Tuhan dan tidak wajar kalau dia tidak melakukan apa-apa. Ya, hanya datang ke gereja dan tidak melakukan apa-apa. Pelayanan yang terutama sebelum pelayanan yang dilihat orang, kalau tadi yang Ibu sebutkan itu adalah pelayanan yang orang bisa lihat. Ada pelayanan yang tidak bisa dilihat orang, yaitu menjadi pendoa syafaat. Iya, itu salah satunya. Tapi pelayanan lain yang tidak dilihat orang adalah apa? Bergaul dengan firman Tuhan. Seperti gambar ini ya. Bergaul dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan belajar firman Tuhan, dan belajar senantiasa untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan bergaul dengan firman Tuhan. Dan itu it's a ministry. Kita sedang melayani diri kita. Diri kita ini perlu dilayani. Bagaimana cara kita melayani diri kita? Beri pelayanan kepada dirimu dengan berikan waktu untuk berdoa, berikan waktu, sediakan waktu untuk bergaul dengan firman Allah, dengan firman Tuhan. Itu cara kamu melayani dirimu. Dan ketika kamu melayani dirimu, maka kamu bisa melayani dirimu dengan baik, maka
kamu bisa melayani orang lain. Ya. Nah, jadi pertama-tama adalah melayani diri sendiri. Melayani diri sendiri nomor satu adalah apa? Bergaul dengan firman, lalu dengan berdoa. Nah, dalam hal bergaul dengan firman, pertama memang kewajiban kalian karena firman Tuhan itu makanan. Setiap kalian harus makan makanan firman Tuhan setiap saat kalian membutuhkan. Sama seperti tubuh kita, jasmani kita ini membutuhkan makanan, demikian juga dengan tubuh rohani kita. Kita sudah tahu itu kita butuh makanan. Jadi setiap saat, berapa kali satu hari baca firman, berapa jam, it's depend on yourself. Seberapa banyak yang kamu butuhkan. Pada saat imanmu sedang bermasalah, maka kamu membutuhkan firman yang lebih banyak. Karena itu akan membangun imunitas tubuhmu, ya. Nah, jadi itu. Kemudian juga kamu bisa mendengar khotbah-khotbah, dan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan itu menjadi suplemen, itu bisa menjadi guru-guru yang mengajari kalian untuk mengerti firman Tuhan. Lalu doa, di samping doa sendiri, itu penting. Berdoa bersama-sama dengan keluarga, berdoa bersama-sama di gereja. Ketika gereja mengadakan doa bersama, kalian perlu ikut. Kenapa? Karena energi rohani, hadiah Allah yang luar biasa yang membuat kalian bertumbuh oleh karenanya. Nah, jadi ini ya, pertama melayani diri sendiri penting. Dengan cara apa? Berdoa, baik doa sendiri, doa kolektif bersama-sama, dan baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baik sendiri maupun belajar dari hamba-hamba Tuhan melalui mendengar khotbah, mengikuti ibadah di gereja khususnya. Ya. Lalu setelah itu apa? Wajar kalau melakukan pelayanan, melayani orang lain, melayani umat Tuhan, mencari jiwa-jiwa, bersaksi tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Dan tidak wajar kalau tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan dan untuk umatnya. Ya, oke. Ini mercy menghasilkan ministry. Ministry pelayanan yang digerakkan oleh karena kita sadar bahwa kita ini mendapat mercy atau kemurahan dari Tuhan. Oke. Nah, sekarang yang perlu kalian renungkan adalah apa? You always have your time for yourself. Kalian pasti tahu istilah me time ya, me time. Me time itu waktu-waktu yang kita nikmati sendiri, kita nggak mau diganggu, kita mau sendiri saja, kita mau menikmatinya, kita mau sungguh-sungguh menikmati saat itu tanpa gangguan. Nah, me time bukan berarti harus bersendiri, me time bisa bersama-sama dengan kawan-kawan. Kalian tidak mau diganggu oleh pelajaran, kalian tidak mau diganggu oleh apapun, kalian mau menikmati fun for yourself, itu disebut sebagai me time ya. Dan itu setiap saat kalian bisa. Bagaimana caranya me time? Kalian bisa main game, kalian bisa lihat YouTube. You can do anything. You can do everything in your me time. Dan itu selalu ada. Itu buat kalian. Karena waktu 24 jam setiap orang, tuannya adalah dirimu. Kamu bisa menentukan untuk apa waktu itu. Kamu yang berdaulat untuk menentukan, untuk kamu gunakan apa, seberapa banyak waktumu untuk dirimu dan untuk yang lain dan untuk kewajibanmu. That's yours, totally yours. Itu keputusanmu, ya. Dan selalu ada waktu untuk dirimu sendiri. But pertanyaan yang berikutnya adalah, do you have God's time? Do you have time for God's people? Apakah kamu punya waktu untuk Allah, untuk Tuhanmu? Apakah kamu punya waktu yang kamu bisa share untuk umat Tuhan? Dalam hal ini melayani. Time to serve Him. Tadi ya, melayani Tuhan, pujian, penyembahan pribadi, menikmati firman-Nya, memuji Tuhan setelah
membaca firman Tuhan, kamu dibukakan firman Tuhan and you become very exciting and you praise him anyway. Kamu memuji Tuhan. Wah, Tuhan luar biasa, firman-Mu dahsyat. I believe it. Nah, itu you serve him. Atau do you have time to meditate his word? Apakah kamu benar-benar punya waktu merenungkan firman Tuhan? Guys, time to serve God's people. Time to serve him. Time to meditate his word is very important for you. Karena apa? Itu hal yang wajar. When you didn't do it, ketika kamu tidak melakukan itu tidak wajar, ya. Bagi kalian yang belum mempunyai waktu-waktu seperti ini, come on. Berubah, ya. Berubah sebab apa? Kalian rugi. Karena ketika kamu melakukan firman ini, 2 Korintus 4 ayat 1 ini, it will makes you grow. Firman itu akan membuat kamu bertumbuh. Ketika kamu bertumbuh, kamu semakin mendekati pribadi yang diinginkan Tuhan. Dan semakin cepat kamu bisa menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dan ajaib itu. Oke? So, perlu direnungkan. Do you have God's time? First question. And the second question. Do you have for God's people? To share with them, to serve them, ya, melayani umat Tuhan, entah di gereja, entah jadi apa, singer kah, jadi musisi kah, whatever, you can do anything untuk kemuliaan Tuhan di gerejamu, di GBI Roh Kudus. And yang lebih penting adalah, do you have time to serve him by meditating his word? Apakah kamu sudah mempunyai waktu khusus untuk melayani dia dengan cara merenungkan firman Tuhan? Oke? Nah, time to serve God's people, waktu untuk melayani umat Tuhan, itu artinya adalah melayani satu dengan yang lain. Ketika kamu punya adik, atau kamu punya kakak, kamu tinggal di rumah, you help your mother, kamu membantu mamamu cuci piring, kamu bantu mamamu bersih-bersih rumah, kamu bantu adikmu, misalnya cebokin kah, ambilkan adikmu minuman kah, makanan kah. It means that you serve. Itu melayani, ya. Jadi di rumah kamu bisa melayani. Dan melayani itu sebuah kewajaran bagi seorang yang menerima mercy, kemurahan Allah. Oke? We go to next slide. Nah, the next slide we will talk about hidden things. Di slide kedua ini kita akan belajar tentang hal-hal yang tersembunyi. Kalau di New King James Version disebut sebagai hidden things, hal-hal yang tersembunyi. Tapi oleh LAI, terjemahan baru, diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi. Ya, mana-mana. Tapi Ibu lebih senang menggunakan New King James Version. Hidden things, ya. Hidden things, hal yang tersembunyi, it could be good or bad. Itu bisa hal-hal yang bagus, tapi juga bisa hal-hal yang buruk. Kalian bisa lihat di sini ada kotak, ada bermacam-macam kotak, ada kotak bagus, semuanya kotak bagus ya. But isinya belum tentu sebagus kotaknya. That's our life. Nona-nona mempercantik diri, apalagi kalau sudah masa puber ya, remaja, sudah tahu caranya bagaimana, how to perform yourself, bagaimana kamu harus menampilkan dirimu di depan orang lain, khususnya di nyong-nyong. Demikian juga nyong-nyong, ingin tampil keren, ganteng di hadapan nona-nona. It looks like itu seperti kotak kado, ya, dihias tubuhnya dengan keren, bajunya keren, mandi, wangi, rambutnya ditata keren, mukanya dimaskerin, mukanya dilulurin, tangannya dilulurin, kakinya dilulurin, badannya dilulurin, whatever you can do
But the most important thing, yang paling penting itu adalah yourself. Dirimu yang asli yang ada di dalam. It's not about your physical being. Itu bukan soal tubuhmu. Nah, yourself is the hidden things. Dirimu yang sejati itu merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam firman yang Ibu ajarkan ini. Perhatikan the hidden things. Perhatikan dirimu yang sejati, dirimu yang asli. Is it good or bad? Now, kita lihat ya, contoh. Kita lihat. Yang berikutnya. Dirimu yang sejati ditentukan oleh your heart, hatimu. Because your heart is a mystery. You have to know it and guard it. Hatimu itu sebuah misteri, ya, terselubung. Dan ibadah itu membantu kita mengenali isi hati. Makanya ada lagu berkata begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Your heart is a mystery. Kalian butuh diselidiki oleh Tuhan. Gimana caranya diselidiki Tuhan? Serve Him. Layani Dia. Layani Dia dengan cara bagaimana? Meditate His word. Renungkan firman Tuhan. Dengan kamu merenungkan firman Tuhan, you try to know your heart. Kamu mencoba untuk mengenali isi hatimu. Kamu mengizinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Dan kamu mengizinkan Tuhan untuk menjaga hatimu melalui firman-Nya. Jika hatimu tidak senantiasa dijaga oleh firman Tuhan, hati kita itu bisa mengubah kita menjadi serigala. Menjadi berperilaku, manusia yang berperilaku seperti binatang buas. Jadi, your heart is in your hand. Hatimu sekarang ada di dalam tanganmu sendiri. Either you serve God, or either you serve your flesh. Jadi, karena hatimu ada di dalam tanganmu sendiri, kamu bisa memutuskan hatimu kamu serahkan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan, menyukai firman-Nya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, meditating His word tadi, atau hatimu kamu gunakan sesuka hati. Kamu belajar melakukan segala sesuatu sesuka hatimu. Dan itu akan menjadi lama-kelamaan hatimu akan membawa kamu berubah menjadi serigala. Perilaku-perilaku serigala. That's the hidden things. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Contohnya ada di Ester 2 ayat 8. Ada satu sosok pribadi. Seorang nona, Ester. Nah, Ester ini sosok nona cewek yang keren, yang masih muda, remaja, sama seusia dengan kalian. Dia bukan perempuan dewasa. Dia remaja seusia kalian, dan satu saat dia terpaksa harus menjadi milik. Menjadi milik ini artinya benar-benar milik, seperti kamu memiliki HP, seperti kamu memiliki baju yang kamu perlakukan seenaknya. Kalau kamu sayang barang itu, maka kamu akan perlakukan dengan baik. Kalau tidak, ya kamu ignore barang itu. Kamu buat barang itu anggap tidak ada. Ya. Nah, jadi demikian juga dengan Ester. Tiba-tiba satu hari, Ester ini harus dikumpulkan. Jadi pada waktu itu ada kejadian di kerajaannya Raja Ahasveros. Ratunya melawan,
tidak menundukkan diri kepada raja, maka ratu ini dipecat. Lalu raja butuh seorang ratu. Maka raja diberi nasihat oleh penasihat kerajaan. Mereka berkata, gampang raja, raja buat dekret, buat aturan, buat undang-undang untuk memerintahkan para orang tua melepas putri-putri mereka yang cantik untuk dipersembahkan kepada raja. Jadi setelah dekret dibuat, setelah undang-undang dibuat, maka pengawal-pengawal kerajaan keliling seluruh benteng Susan. Seluruh benteng Susan itu sebuah teritorial kerajaan, kota, ibu kota, pusat pemerintahan dari kerajaannya Ahasveros. Maka semua perempuan cantik, jadi mereka menggeledah. Setiap rumah digeledah. Setiap gadis cantik umur tertentu yang masih muda, mau tidak mau, diseret harus ikut ke kerajaan untuk dipersembahkan kepada raja. Salah satunya adalah Esther. Siapa Esther? Kalian kalau waktu Rock Kids pasti ngikuti ceritanya. Esther ini nggak punya orang tua. Dia dibesarkan oleh saudara sepupunya, tapi saudara sepupunya ini adalah usianya jauh lebih tua dari dia, maka saudara sepupunya ini namanya Bapak Mordekai. Bapak Mordekai tidak menikah dan menganggap Esther ini sebagai anak angkat. Esther yang tidak punya orang tua, yang harus hidup bersama-sama dengan Mordekai, saudara sepupunya, dan mereka hidup dalam pembuangan. Mereka menjadi orang-orang Yahudi, mereka ini dari suku Benyamin, Mordekai ini dari suku Benyamin, suku di mana pernah ada raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Jadi suku ini suku yang sangat bermartabat, sehingga kita bisa bayangkan betapa terpuruknya nasib dari Nona Esther ini. Nama Esther sendiri aslinya adalah Hadassah. Hadassah itu nama dari sebuah bunga yang biasanya tumbuh di pinggir jalan. Nah, jadi dalam keadaan kehidupan seperti itu, Esther tidak punya orang tua, lalu saat ini memasuki penderitaan babak kedua. Babak ketiga. Babak kedua adalah dia harus dibawa ke pembuangan di kerajaannya Ahasveros. Lalu kemudian babak ketiga, penderitaan babak ketiga adalah dia harus dipersembahkan kepada raja. Nah, bayangkan seorang gadis, ya, kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan kalian, nona-nona, kira-kira enak atau tidak? Ada banyak anak-anak yang tidak bisa dibesarkan oleh orang tua, mungkin tinggal di panti asuhan, atau ikut saudaranya. Namanya juga tinggal di rumah orang, sekalipun itu saudara, entah tante, entah om, ya, entah saudara dari papa atau saudara dari mama. Pasti tidak seenak kalau tinggal di rumah orang tua sendiri. Apalagi ini tinggal di negara orang dalam status sebagai orang buangan. Nah, sekarang harus masuk, sudah sebagai orang buangan, harus masuk ke istana untuk menjadi perempuannya raja. Nah, kalian mesti tahu, raja pada zaman dulu itu berhak mempunyai perempuan sebanyak mungkin. Kalian masih ingat kalau membaca Salomo, kisah tentang Salomo, minimal ada 1.000 perempuan, istri dan selir-selirnya, istri dan gundik. Itu di luar dari yang tidak disebut kategori sebagai gundik, ya. Bayangkan 1.000 perempuan. Bayangkan kalau seorang bapak, kalian lihat seorang bapak, temanmu misalnya, papanya itu punya 1.000 istri. Kalian pasti lihat istrinya bagaimana. Sebagai seorang perempuan,
Itu bukan sebuah kebahagiaan, ya. Sekalipun di istana. Nah, hukum di dalam istana itu adalah perempuan ketika telah menjadi miliknya raja, menjadi perempuannya raja, bukan cuma ratu. Jadi ya, dari ratu, selir, sampai semua perempuan raja yang pernah menjadi miliknya raja pokoknya, tidak boleh keluar dari istana lagi. Sampai mati dia harus berada di istana. Dia tidak boleh ada kontak dengan orang-orang di luar istana. Dia tidak boleh bergaul dengan laki-laki lain. Dia hanya bergaul dengan perempuan-perempuan di istana. Dan perempuan-perempuan di istana itu saling bersaing untuk mendapatkan perhatian raja. Jadi di sini terjadi intrik-intrik, ya, saling menjatuhkan. Bagaimana supaya mereka mendapatkan perhatian raja. Nah, itu situasi yang dihadapi oleh Esther. Nah, kita lihat lanjut ya. Kalau kita baca di ayat 10 dari Esther 2, dikatakan begini, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah, apa maksudnya? Apa dampak dari tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usul? Ketika tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usul, artinya itu sama dengan menyembunyikan identitas. Menjadikan identitasnya hidden things atau hidden things, sesuatu yang disembunyikan. Apa artinya ini? Ini artinya Esther tidak bisa sabat, merayakan sabat. Esther harus terima makanan apa saja, entah itu kosher atau tame, entah itu halal atau haram. Dia harus terima makan apa saja. Dengan kata lain, identitas Esther sebagai perempuan Yahudi, perempuan Ibrani, yang diatur makan minumnya, yang harus merayakan sabat, yang tidak boleh menyentuh bangkai, yang tidak boleh apalagi memakan bangkai, yang tidak boleh menyentuh orang mati. Ini semua tiba-tiba harus dilanggar. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka inilah identitas Esther. Mordekai berkata, jangan memberitahukan kebangsaan dan asal-usul. Dan semua bangsa sudah tahu perilaku orang Yahudi. Itu sebabnya ketika Esther dilarang untuk tidak boleh memberitahukan identitasnya sebagai orang Yahudi, maka apapun yang dia lakukan sebagai orang Yahudi otomatis harus berhenti. Dan sebagai seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sebagai seorang Yahudi itu sama seperti kita, orang yang takut akan Tuhan. Lalu tiba-tiba kita harus mendobrak, melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Sama, itu penderitaan. Ini sebuah penderitaan. Tapi lihat di ayat 20. Ayat 20 dari Esther 2 ini adalah Esther sudah terpilih jadi ratu, tapi belum punya kekuasaan. Wilayah kekuasaannya atau domain kekuasaannya belum punya. Nanti dia punya kekuasaan setelah raja berkenan menemui dia setelah dia puasa 3 hari, 3 malam. Baru raja menyodorkan, aku akan memberikan separuh kerajaanku kepadamu. Nah, itu baru kewenangannya Esther. Tapi sebelumnya tidak, cuma jadi ratu. Ratu itu sama seperti pajangan. Perempuan cantik yang menjadi objek, menjadi propertinya raja. Raja butuh, dia datang. Raja tidak mau ketemu dia tidak boleh datang gitu. Lihat di sini ada tulisan yang luar biasa. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya setelah dia jadi ratu, seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Ini yang luar biasa. Jadi, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hidden things dari Esther? To hide her identity, untuk menyembunyikan identitasnya. It's not easy for Esther, but she did it anyway.
Untuk menyembunyikan identitas bukan hal yang mudah buat Esther, tapi dia taat, dia sembunyikan. Berbicara tentang obedience, ketaatan. Bagaimana sih kita bisa taat seperti Esther? Ketaatan itu cuman butuh training, latihan. So, to get obedience, you have to train yourself till it will become your habit and character. Jadi untuk supaya kamu bisa obey, untuk supaya obedience, ketaatan itu menjadi karaktermu, menjadi bagianmu, maka kamu perlu melatih dirimu untuk taat. Seperti seorang polisi melatih anjing yang akan membantu tugasnya. Sifat karakter daging kita itu seperti binatang. Kalau kita latih dia dengan baik, maka dia terlatih seperti anjing yang terlatih. Dia berguna. Tapi kalau kita tidak latih dia tidak ada gunanya. Dia justru akan menyerang dan merugikan kita. Sama seperti seekor anjing. Anjing yang anjing ras ya, German Shepherd atau anjing apapun yang biasa digunakan oleh polisi ya, Doberman kah, whatever. Itu ketika well trained, terlatih dengan bagus, dia sangat berguna dan dia bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, membantu para polisi. Sama dengan karakter manusiawi kita. Kalau kita tidak mentraining dia, kita tidak melatih diri kita ini, daging kita ini, jiwa kita ini, maka kita susah untuk obey. Jadi bagaimana supaya kita obey? Supaya kita obedient seperti Esther. Simple. Just train yourself till it will become your habit and character. Latih dirimu sampai ketaatan itu. Latih dirimu untuk taat dari detik ke detik. Latih terus-menerus sampai ketaatan itu menjadi kebiasaan dan karaktermu. Oke? Memang itu menjadi sebuah hal yang sulit pada pertamanya. It would be difficult at first you try to do. Yes. But then, tapi kemudian, with doing it diligently and discipline, you will be there. Tapi ketika kamu melakukannya dengan rajin, coba terus, melatih terus, rajin dan disiplin, maka kamu akan menjadi orang yang memiliki obedience yang tinggi. Tidak mustahil kamu bisa obey seperti Esther, ya. Obey itu penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa taat kepada orang yang menjadi otoritas kita, orang tua, guru, orang-orang yang mengajar kepada kita kebenaran, kita nggak bisa taat. Mereka ini manusia yang bisa dilihat. How come you can obey to God yang invisible? Gimana kamu bisa taat kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak terlihat? So, just train yourself. Belajar taat, mentaati orang tua, mentaati gurumu, mentaati orang tua rohani, mentaati guru-guru para coach yang mengajarkan kebenaran di Rocket. Ya, jelas itu sulit untuk awalnya. It would be difficult at first you try to do, but then with doing it diligently and discipline, you will be there. Kamu pasti bisa. Next slide. Yang terakhir. Kita lihat tadi ya, meski telah menjadi ratu dan menjadi perempuan kesayangan Raja Ahasveros, Esther tetap mentaati perkataan Mordekai yang adalah orang tua angkatnya. Firman Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Orang tua di sini bukan cuma orang tua jasmani, tapi di perjanjian baru ada firman Tuhan berkata bahwa kita harus menundukkan diri kepada otoritas, ya, kepada powers, orang-orang yang memiliki otoritas atas kita. Taat, hormat is taat, ya, menundukkan diri, submit, it means taat. Selama itu hal-hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan, you must obey. Apalagi kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran, you must obey. And look,
bagaimana Esther mendapat promosi, peninggian, dan namanya sampai sekarang ditulis di Alkitab, dibicarakan dari zaman ke zaman, dan sampai selamanya. Sepanjang firman Tuhan ada, namanya terus ada. So guys, ketika kita berbicara tentang obedience to the king, kita perlu melihat dua hal tadi. Sebagai penutup, memang tidak ada di dalam slide, Esther, karena dia sudah terbiasa obey, taat kepada firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dia taat kepada Mordekai, lalu Mordekai berkata, tutupi identitasmu, jangan tunjukkan kamu Yahudi, dia taat sekalipun dia merasa penderitaan. Tapi karena kebiasaannya itu, dia pun taat, menundukkan diri kepada perintah raja. Raja membuat peraturan, perempuannya raja tidak boleh masuk ke pertemuan kerajaan tanpa raja panggil. Esther pun taat. Tapi dia melawan ketentuan itu karena apa? Karena sebuah kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan bangsanya. Tapi sebelumnya, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia surrender to the King of Kings. Dia menyerahkan dirinya kepada raja di atas segala raja dengan berpuasa. Sehingga raja di bumi yang bengis sekalipun, pasti hatinya dibuat lembek, dibuat noe oleh raja di atas segala raja. Pentingnya kita belajar obedience. Ya, oke guys. God bless you. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Engkau ajaib, Engkau baik. Dan kami percaya, Engkau pasti membimbing setiap kami, Tuhan. Membuat hati kami semakin cinta firman-Mu. Dan biarlah pelajaran sore hari ini, obedience to the King, menjadi bagian hidup bagi anak-anak Roket. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka. Selama liburan, Engkau memberkati mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera, dan terlebih mereka menikmati kebenaran. Terima kasih ya Bapa, kerajaan Allah berkuasa atas mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. God bless you guys. See you